Saudara-saudara, ini suatu cara untuk menyelamatkan negara ini. Negara itu ada kalau ada teritorinya. Kalau teritorinya terkikis, nanti habis itu. Habis. Maka mari kita selamatkan. Selamatlah pulaunya. Dan tidak usah takut, Pulau Jawa akan tenggelam kalau didiamkan. Ya, tenggelam kalau didiamkan. Kena tendang ombak didiamkan. Nah, itu sudah kehendak alam. Bukankah alam ini bagaimana manusia? Alam ini bagaimana manusia? Karena apa? Karena manusia ini wakil ilahi. Ciptaan ilahi itu alam semesta, ada wakil ilahi di bumi. Maka harus punya inovasi-inovasi yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin sidang Jumat. Kita sudah masuk bulan 3 dan kita rasakan musim penghujan masih tinggi curah hujan, dan kita sebagai penghuni yang tidak jauh dari pantai utara, kita belakangan ini merasa miris melihat pantai utara yang ada di lurusan daripada tempat kita tinggal. Pantai utara Indramayu yang ada di Eretan khususnya sampai dengan perbatasan Subang itu biasanya tidak seperti tahun ini, yang sudah memang ada banjir, namun tidak ada gelombang besar. Tahun ini lain daripada beberapa tahun yang lalu. Di samping ada yang diistilahkan rob, juga ada gelombang yang tidak biasa. Kalau kita bandingkan dengan gelombang selatan, pantai selatan, itu mirip. Hanya kalau pantai selatan itu banyak karang yang di pantai, maka relatif tidak menyebabkan abrasi. Namun di pantai utara, khususnya dari Eretan Kulon sampai perbatasan Subang atau Sukra sana, itu gelombangnya luar biasa. Sesekali rob pada 2 pekan atau 3 pekan yang lalu, rob sampai ke jalan di Eretan Kulon dan memakan korban. Ada yang wafat 1. Dan gelombangnya sangat besar. Di pantai utara antara Eretan Kulon sampai ke perbatasan Subang atau Sukra sana, itu pantainya diberi penahan daripada batu. Dan batu yang besar-besar itu pun mulai terkikis. Kalau di pantai
Batu itu tidak dilempar ke darat, tapi dibawa tarikan gelombang tatkala turun ke bawah. Jadi menendang ke atas, turun, itu membawa tanah dan membawa pasangan batu ataupun tumpukan batu yang ada. Sehingga terus menurun, yang terkesan lama-kelamaan habis. Dan di eretan Kulon itu sampai dengan perbatasan ujung desa eretan Kulon itu bibir laut kepada jalan raya ada yang plus minus 100 meter saja. Dan itu terus dihantam oleh ombak besar sampai dengan hari ini. Sangat mungkin kalau itu didiamkan, maka dia akan merambah ke jalan, dan sangat mungkin abrasi pun akan memakan jalan kalau itu pertahanannya hanya seperti yang sekarang ini. Maka ini harus ditangani dengan serius kalau Pulau Jawa ini tidak ingin pelan-pelan menjadi menyempit. Pantai utara itu punya kemungkinan terus abrasi melalui Indramayu Barat, khususnya dari titik eretan Kulon, terus masuk dan memakan jalan raya dan akan memakan yang lain-lain. Maka kita usulkan minimal dari eretan Kulon sampai dengan perbatasan atau habisnya Kandang Haur, Kecamatan Kandang Haur, itu diadakan relokasi. Kita usulkan penghuni-penghuni di pantai itu direlokasi, tidak usah terlalu jauh. Pemerintah bisa mengambil lahan di selatan jalan. Itu kurang lebih 5 km. Di selatan jalan itu pun sudah tergenang banjir hampir 10 tahun. Dan andainya itu ditata, kemudian tempat-tempat yang kampung di sebelah utara jalan itu direlokasi ke selatan jalan, maka bisa diperbaiki pantai utara dari eretan ke perbatasan Kandang Haur, Kecamatan Kandang Haur, itu bisa diperbaiki. Relokasi oleh pemerintah. Kemudian bekas daripada perkampungan dan lain-lain itu ditata. Umpamanya ada alasan bahwa tidak ada anggaran untuk menata 5 kilo itu ajak swasta. Swasta diajak untuk menangani penataan hanya 5 kilo dulu. Nanti kemudian kalau itu dianggap manfaatnya besar, terus ditambah. Karena pantai Indramayu, timur maupun barat, tidak kurang dari 100 kilo. Sesungguhnya kalau serius, itu tidak usah ngajak swasta. Karena bisa dihitung, kalau kita turap, saya sudah sounding pantai di situ, kalau sampai 200 meter dari pantai, itu turap 15 meter itu sudah mencukupi. Atau paling tinggi 20 meter, paling panjang turap itu. Turap daripada beton yang K-nya tinggi, yang pantas ditaruh atau layak ditaruh di tengah laut, katakan 20 meter. Itu biaya 1 meter terpasang, itu tidak lebih dari 2.500.000
Jadi kalau kita pasang atau terpasang 20 meter, itu adalah berapa? 2.500.000 kali 20. 50 juta. Satu panjang. Berarti kalau 1 kilometer 50 juta kali 1.000. Itu tidak banyak. 50 M. Kalau 5 kilometer kali 5. Cuma 250 M bisa mengamankan. Maka sangat mungkin itu bisa ditangani oleh Pemda. Kalau relokasinya oleh negara pusat. Ini Pemda. Andainya Pemda juga mengatakan tidak punya dana, sayembarakan kepada swasta. Siapa yang berani? Kasih kesempatan untuk maju 300 meter dari titik 0 Eretan Kulon itu, masuk ke laut 300 meter sepanjang 5 kilo. Sayembarakan. Setelah itu ditempuh, pemerintah daerah tidak usah mengeluarkan dana, hanya mengeluarkan surat bahwa swasta yang berani menata itu diberi HGU. Karena nanti akan ada 300 meter menjorok ke laut. Kali 5. Berarti berapa itu? 150 hektar itu. Kasih HGU. Hak guna usaha supaya bisa memulihkan daripada modal yang ditanam oleh swasta itu. Beri batas HGI itu 30 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Itu nanti akan menjadi percontohan seluruh Pulau Jawa. Itu hanya berapa tadi? 250 atau 2 M? 250 M. Itu benda kecil. 250 M itu tidak ada apa-apanya. Sambil merem itu bisa. Andainya Pemda juga mengatakan tidak punya uang, yaitu tadi serahkan, sayembarakan ke swasta. Jadi swasta ikut berpartisipasi menjaga pantai. Kalau penghijauan di Jakarta itu diajak swasta, mengapa di Indramayu yang rawan, yang hampir masuk ke jalan raya itu, laut hampir masuk ke jalan raya, itu sudah sangat rawan. Mengapa tidak disayembarakan ke swasta? Nggak salah hitung tadi, bukan cuma 2,5 M, 5. 250 M, 5 kilo. Sekarang pantai itu 100 kilo. 100 dibagi 5 kali 250. 5 triliun. Cuma 5 triliun. Juga gampang itu. Serahkan ke swasta. Dan kasih bonus HGU. Sepertinya tidak sampai kepada 2 tahun. Itu sudah dikerjakan. Karena swasta itu semangat. Kalau Pemda kan lain. Ini kalau APBD, APBN itu lain. APBD dandan jalan 10 meter tinggal 1.000 meter. Depannya lagi 10 meter ditinggal 2.000 meter. Nah ini usul pada Pemda. Nggak usah panjang-panjang lah, 5 kilo dicoba dulu. Kalau 5 kilo bagus, nanti masuk lagi 5 kilo lagi. Kalau satu swasta sudah bisa menangani dan punya efek positif, nanti swasta lain pun ikut. Jangan pernah menganggap swasta itu tidak punya kekuatan. Punya, bisa. Nah, ini usul kepada Pemda Indramayu agar bisa menjaga kepulauan yang ada di negara Indonesia ini.
khususnya pulau yang ada di Jawa, khususnya lokasi yang ada di Kabupaten Indramayu, khususnya lagi Indramayu Barat, khususnya eretan barat sampai ke perbatasan sebelah barat Kecamatan Kandang Haur. Saudara-saudara, ini suatu cara untuk menyelamatkan negara ini. Negara itu ada kalau ada teritorinya. Kalau teritorinya terkikis, nanti habis itu. Habis. Maka mari kita selamatkan. Selamatlah pulaunya. Dan tidak usah takut, Pulau Jawa akan tenggelam kalau didiamkan. Ya, tenggelam kalau didiamkan. Kena tendang ombak didiamkan. Nah, itu sudah kehendak alam. Bukankah alam ini bagaimana manusia? Alam ini bagaimana manusia? Karena apa? Karena manusia ini wakil ilahi. Ciptaan ilahi itu alam semesta, ada wakil ilahi di bumi. Maka harus punya inovasi-inovasi yang mantap. Nah, kita coba 5 kilo dulu. Usulkan pada Pemda supaya diadakan perbaikan pantai sehingga tidak putus itu wilayah Indramayu, dan jalan raya yang sudah dibangun tiap tahun oleh anggaran pusat ini tetap terjaga dengan baik. Dulu ada yang mengatakan karena mangrove-nya habis. Ini gelombang ini tidak kenal mangrove. Mangrove pun dihantam dan longsor mangrove-nya. Sekarang ya mangrove, ya dibendung. Bendungnya jangan dengan batu. Membendungnya adalah dengan pail-pail, turap-turap yang didesain sedemikian rupa sehingga nanti pantainya bisa indah dan bisa untuk meningkatkan kualitas daripada daerah itu, baik ekonomi, kemudian nanti wisata dan lain-lain. Ini usul pada Pemda melalui Masjid Al-Hayat, Masjid Kehidupan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.